trading ya kita tahu sendiri lah, pasti banyak boncosnya ya, banyak minus, tuh pengalaman pahit lah di dunia forex. Nah akhirnya ketemu nih sama satu broker dari DCFX. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Yapto dari Semarang. Di sini aku mau cerita sedikit pengalamanku trading bersama DCFX. Mungkin aku mulai dari awalnya, pertama kali aku trading aja dulu ya. Waktu itu awalnya bukan di forex sih, waktu itu di bursa saham. Awal-awal trading ya kita tahu sendiri lah, pasti banyak boncosnya ya, banyak minus, habis lah bisa dibilang. Terus dari bursa aku coba beralih, dikenalin sama yang namanya forex atau future. Paling utama itu kendala itu di masalah pencairan. Ada beberapa broker lain yang aku cerita sedikit ya. Broker lain itu pencairan misalkan hari ini mau mencairkan sampai 2-3 hari itu baru cair. Malah ada pengalaman sampai brokernya itu kabur. Saya nggak perlu sebut merek lah ya, itu ya salah satu pengalaman pahit lah di dunia forex. Nah akhirnya ketemu nih sama satu broker dari DCFX. Dari situ saya coba masuk iseng-iseng awalnya sedikit, ternyata user friendly juga, enak dipakai. Terus setelah itu ya mungkin hokinya di DCFX ya, semakin tambah lama saya tipu lebih banyak dan semakin belajar, dan juga ada mentornya, ada mentor dan juga pelatihan-pelatihan dari DCFX ya. Puji Tuhan sekarang jadi lebih baik sih. Itu pengalaman dari saya sedikit banyaknya. Nah untuk teman-teman semua, mungkin sedikit saran buat saya yang paling penting kalau kita mau trading. Yang namanya trading kan itu juga pasti ada resiko ya. Jadi yang paling penting menurut saya itu kita harus tahu yang namanya money management. Itu paling sering saya juga dikasih tahu sama mentor. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan. Kedua ya kita harus tetap belajar teknikal, analisa, sering baca berita, news dan lain sebagainya. Dan ya jangan greedy lah ya mungkin ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Ada, tapi bukan di forex sih, memang di komunitas trading saham. Yang pasti jangan termakan omongan orang dulu. Kadang kita nggak tahu apa-apa kan, begitu dapat informasi A kita ngikutin, dapat informasi B kita ngikutin. Itu jangan. Kita harus analisa dulu benar-benar. Kita juga jangan lupa ya, balik lagi ke psikologi kita sama money management kita. Jangan greedy, jangan serakah, jangan pengennya untung cepat, nanti malah boncos hilang semua. Oh ya, aku juga ikut komunitas, tapi mungkin sedikit saran juga ya. Jangan semua informasi atau berita yang ada di komunitas itu kita telan mentah-mentah. Karena ya kadang itu ada beberapa, bisa dibilang mungkin oknum ya, yang menggiring opini, jadi seolah-olah itu ya terkesannya baik padahal mereka punya kepentingan sendiri. Jadi ya komunitas bagus, tapi juga tetap kita telaah, kita pelajari juga siapa lah yang ngasih informasi itu. Intinya ya tetap kita jangan telan mentah-mentah semua gitu. Itu aja sih. Oh ya teman-teman, satu lagi, ini disclaimer ya, yang namanya trading tetap ada resiko. Jadi kita harus tahu nih seberapa modal yang mau kita depositkan atau masukkan, dan seberapa besar resiko atau reward, risk and rewardnya itu kita mau dapat kayak gitu. Jadi ya kita harus benar-benar hati-hati sih, karena di dalam trading apapun bisa terjadi seperti itu.